Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Primani Taria Utami, salah satu dosen Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan dengan bidang peminatan farmasi klinis dan komunitas. Mohon izin perkenalkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di bidang farmasi klinis, yaitu mata kuliah farmakoterapi endokrin dan kardiovaskular dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2023, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan istilah PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Baik, penjelasan akan saya mulai dari deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah farmakoterapi endokrin dan kardiovaskular. Mata kuliah farmakoterapi endokrin dan kardiovaskular merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi sarjana farmasi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS teori. Untuk menempuh mata kuliah ini, mahasiswa sudah harus menempuh mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah farmakologi. Pada mata kuliah ini yang akan dipelajari adalah tata laksana terapi, monitoring evaluasi terapi, keterkaitan kondisi pasien dengan pemilihan terapi yang memang diberikan pada pasien-pasien penyakit endokrin dan kardiovaskular. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan kami adalah mampu menganalisis dan menginterpretasi data klinis pada pasien penyakit endokrin dan kardiovaskular dengan penata laksanaan terapinya secara tepat dan rasional. Selain itu juga supaya mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan studi kasus pada pasien penyakit endokrin dan kardiovaskular dengan pemilihan terapi yang rasional dan bisa menjelaskan dasar pemilihan terapi berdasarkan evidence-based medicine. Lalu untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah farmakoterapi endokrin dan kardiovaskular adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang penata laksanaan terapi, monitoring evaluasi yang dilakukan, keterkaitan kondisi pasien dengan pemilihan terapi yang diberikan dalam penyelesaian studi kasus pada pasien penyakit endokrin, yaitu penyakit diabetes mellitus serta komplikasinya baik yang secara akut ataupun secara kronis. Setelah itu pada penyakit kelenjar tiroid ataupun pada penyakit gangguan korteks adrenal. Dan juga mahasiswa perlu mampu memahami dan menjelaskan tentang penata laksanaan terapi, monitoring evaluasi yang dilakukan, keterkaitan kondisi pasien dengan pemilihan terapi yang diberikan dalam penyelesaian studi kasus penyakit kardiovaskular. Serta mahasiswa juga akan tentunya memiliki kewajiban untuk studi literatur berdasarkan artikel-artikel ilmiah begitu. Artikel ilmiah baik yang pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional. Setelah mahasiswa mendiskusikan dalam sebuah kelompoknya masing-masing pada studi kasus untuk pemecahan studi kasusnya, maka setelah itu mahasiswa akan mempresentasikan dan kelompok lain akan menjadi kelompok penyaji dan juga yang menyimak. Setelah itu akan direview dan dibahas bersama-sama oleh dosen pengampu. Dan juga mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk bertanya, mengajukan pertanyaan jika memang mahasiswa menemui kesulitan ketika pada proses pemahaman penjelasan yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu. Studi kasus akan diberikan untuk masing-masing pada topik penyakit yang dipelajari, yang kemudian akan dibuat sebagai penilaian tugas kelompok. Selain penilaian tugas kelompok, terdapat penilaian tugas individu. Tugas individu berupa pretest yang dilaksanakan sebelum memulai topik selanjutnya, dan juga ada post-test yang akan dilaksanakan juga ketika selesai penjelasan materi yang diberikan oleh dosen pengampu. Persentase kriteria penilaian yang kami terapkan untuk mata kuliah farmakoterapi endokrin dan kardiovaskular adalah
kehadiran sejumlah 10%, setelah itu untuk penilaian tugas sejumlah 30%, dengan rincian penilaian tugas individu 15% dan juga penilaian tugas kelompok sejumlah 15%. Setelah itu diikuti dengan penilaian ujian tengah semester 30% dan juga penilaian ujian akhir semester 30%. Mahasiswa juga dapat mengakses media pembelajaran yang digunakan oleh dosen pengampu berupa PowerPoint dan juga RPS rancangan pembelajaran dan juga hasil PPT studi kasus antar kelompok melalui portal pembelajaran yang sudah disediakan oleh Universitas Muhammadiyah Lamongan, yaitu elearningmu.umla.ac.id. Berikut ini merupakan video pembelajaran pelaksanaan pengajaran yang telah saya lakukan bersama mahasiswa, yaitu secara luring dan berinteraksi secara langsung tatap muka bersama dengan mahasiswa di dalam kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini nanti akan kita bahas mata kuliah farmakoterapi endokrin kardiovaskular ya, pada topik farmakoterapi anti hipertensi begitu. Sebelum kita masuk ke farmakoterapi anti hipertensi, maka saya akan mereview sedikit materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di materi apa? Dislipidemia ya, farmakoterapi dislipidemia. Maka dari itu saya sudah menyampaikan ke teman-teman mahasiswa bahwasanya ada jurnal yang sudah saya berikan ya, yang sudah saya berikan dan sudah saya tampilkan di sini, bahwasanya pada pagi hari ini kita akan mereview dan bedah jurnal terlebih dahulu. Dibaca semuanya? Sudah ya, maka dari itu pada pagi hari ini berkaitan dengan extent of low density lipoprotein cholesterol reduction and all cause and cardiovascular mortality benefit. Jadi sebenarnya apa yang memang sudah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya terkait penurunan LDL dari profil kolesterol begitu. Narda untuk bisa maju ke depan dari jurnal yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pemberian intensif LDC lowering strategy itu dapat menurunkan tingkat nilai LDL daripada dengan pemberian yang tidak intensif gitu Bu. Kan di sini intervensinya ada dua, yaitu pemberian LDC reduction therapy include statin, ezetimibe dan inhibitor proprotein converting enzyme. Ya, itu sama pembandingnya itu tidak less intensive LDL-C reduction therapy, dan di antara pembanding dua itu yang dapat menurunkan nilai LDL itu dengan pemberian yang intensif, intervensi yang intensif dengan pemberian terapi statin, ezetimibe dan inhibitor tadi. Ya, terima kasih Mbak Narda atas penyampaiannya. Apakah mungkin di kelas ini ada pendapat yang lain atau mungkin tambahan? Sebenarnya di situ diberikan terapi anti dislipidemia apa sih di jurnal ini untuk dijelaskan? Dari yang saya baca itu ada di halaman 39, yaitu tentang pengurangan resiko relatif untuk kejadian vaskular utama penurunan absolut itu pada obat statin. Ya, jadi pada obat statin ya, pada obat statin, nah salah satu contoh anti dislipidemia yang memang jurnal tersebut juga kita mengetahui bersama bahwasanya ada kondisi-kondisi yang menyebabkan bahwa pasien itu terlihat signifikan secara klinis dapat menurunkan tingkat kematian dari penyakit kardiovaskularnya. Dalam hal ini adalah yang dilihat profil LDL-nya, low density lipoproteinnya. Tapi pada kondisi lainnya, ada juga kondisi lainnya itu disampaikan bahwa kurang signifikan atau kurang ada perbedaan yang signifikan ketika hanya dilihat dari profil LDL-nya saja begitu. Nah, maka dari itu kita perlu ketahui semuanya apa perbedaan antara pemberian anti dislipidemia yang dengan dosis intensif dan juga dengan dosis tidak intensif. Dan pada jurnal itu juga sempat kalau kalian baca ya di situ juga disampaikan bahwa
kondisi awal pasien itu ada yang kondisi LDL-nya itu memang terlampau tinggi, ada juga yang kondisi LDL-nya itu masih di rentang yang normal begitu. Sehingga penurunan LDL yang signifikan tentunya adalah pada kondisi pasien yang awalnya memang kondisi LDL-nya sudah tinggi, sehingga bisa dilihat dan dipantau, dimonitoring bahwa berdasarkan hasil meta-analisis ada kondisi-kondisi yang memang itu secara signifikan, secara klinis bisa menurunkan tingkat kematian dari penyakit kardiovaskular dengan adanya pemberian antidislipidemia, salah satunya adalah statin begitu. Dan di situ dicontohkannya adalah simvastatin. Dan kita ketahui bersama bahwasanya simvastatin memiliki efek yang menguntungkan, yaitu pleiotropic effect. Nah, itu ada kaitannya dengan jurnal juga yang sebelumnya, bahwa ada pemberian statin dengan dosis yang intensif dan dengan dosis yang moderate begitu ya, dengan pemberian rosuvastatin, namun yang intensif itu diberikan simvastatin dan atorvastatin. Ternyata di sini juga disampaikan bahwa kondisi pasien yang DM, diabetes, dan juga resiko penyakit kardiovaskular itu bisa secara efektif menurunkan non HDL ya. Non HDL di sini berarti selain HDL-nya itu bisa diturunkan secara efektif. Nah, baik, itu adalah review dari bedah jurnal pada topik yang sebelumnya, farmakoterapi antidislipidemia. Sekarang kita masuk ke topik yang selanjutnya adalah farmakoterapi antihipertensi. Pada farmakoterapi antihipertensi tentunya kita pasti akan mengetahui bersama kenapa akhirnya dari topik dislipidemia ternyata pada pasien-pasien penyakit kardiovaskular itu juga akan rentan sekali mengalami kondisi yang namanya hipertensi begitu. Dari kata hipertensi di sini bahwa terlihat adanya peningkatan tekanan darah, dan akan kita ketahui bersama peningkatan tekanan darah ini dipengaruhi dari faktor apa saja. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari bersama, dan faktor-faktor itu nanti akan kita hubungkan dengan keterkaitan pemberian terapi hipertensi yang akan kita pelajari bersama begitu. Dan inilah faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kenapa akhirnya pasien itu bisa mengalami peningkatan tekanan darah itu dari kemampuan pompa jantung dan aliran darah di sepanjang pembuluh darah, itu yang dinamakan cardiac output begitu. Nah, cardiac output ini disingkat atau kita berikan istilah dengan CO gitu ya. Cardiac output akan dihasilkan dari stroke volume dikali dengan heart rate begitu ya. Heart rate adalah denyut jantung, di mana di sini sudah ada keterangannya ya, bahwasanya denyut jantung di sini akan sangat berkaitan dengan pengaruh-pengaruh dari sistem saraf simpatis ataupun sistem saraf parasimpatis begitu. Ketika berbicara stroke volume di sini ada istilah preload, kontraktilitas otot jantung, dan afterload. Semuanya itu berkaitan dengan volume darah di sirkulasi sistemik begitu. Ada tekanan darah yang namanya sistolik dan ada tekanan darah yang namanya diastolik. Kalau saya berkata 120 per 80 mmHg, 120 mmHg itu tekanan darah diastolik atau sistolik? Sistolik ya. Jadi itu adalah tekanan darah sistolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan tertinggi yang bisa dihasilkan ketika kapan? Ketika otot jantung itu berkontraksi, begitu ya. Dan setelah itu bagaimana dengan yang diastolik? Maka diastolik itu relaksasi, yang satu bisa kontraksi, yang satu pasti relaksasi, begitu kan ya. Jadi sistolik adalah, ada istilah lainnya yang juga disebut dengan mean arterial pressure atau MAP. Di sini adalah ketika kondisi pemompaan jantung itu berada pada kondisi yang optimal, ya, sehingga aliran darahnya juga menjadi optimal. Lalu bagaimana dengan penegakan diagnosis untuk pasien-pasien hipertensi? Bagaimana sih seorang pasien dikatakan hipertensi ketika berada pada kondisi tekanan darah sistoliknya lebih besar sama dengan 140 mmHg. Jadi di sini dikatakan hipertensi ketika pada kondisi, saya singkat dengan TDS ya, tekanan darah sistoliknya lebih besar sama dengan 140 mmHg.
dan atau diikuti dengan tekanan darah yang bawah, yaitu tekanan darah diastolik pada pengukuran berapa? Lebih besar sama dengan 90 mmHg, begitu. Dan pengukuran ini tentunya ada kriteria-kriteria pengukuran yang perlu diketahui ya, nanti kita akan lihat bersama. Ini adalah kategori kapan pasien itu dikatakan hipertensi stage 1, hipertensi stage 2, hipertensi stage 3, atau pada kondisi hipertensi yang lainnya, yaitu sistolik terisolasi. Itu bagaimana kaitannya dengan pemberian terapi non-farmakologi dan juga terapi farmakologi. Tata laksananya dibagi menjadi dua pastinya ya, non-farmakologi dan juga farmakologi. Semuanya sudah menemukan ya? Apa yang bisa kamu simpulkan, Nurdin, dari tabel 7 best proof non-pharmacological intervention for prevention and treatment of hypertension? Di sini apa yang bisa kamu simpulkan dari tabel 7 di pedoman American Heart? Melihat berat badan turun untuk kesehatan pada saat diet. Ya. Jadi ada beberapa parameter begitu ya. Ada beberapa parameter penurunan berat badan, weight loss-nya, penurunan berat badannya atau penurunan body mass index-nya begitu ya. Itu bisa dilihat di sini goalnya atau tujuannya itu sampai berapa kilogram yang memang diharapkan, dan itu bisa juga menurunkan systolic blood pressure-nya, SBP-nya begitu. Maka dari itu tadi sudah saya contohkan di sini. Ketika ada penerapan pola diet DAS, maka bisa menurunkan kisaran tekanan darah sistolik sekitar rentang 8 sampai 14 mmHg. Kalau di sini juga sudah A, B, C, D. Ini untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah dan juga supaya kalian semua tahu bahwa yang dimaksudkan untuk terapi farmakologi di huruf A ini adalah bisa diberikan ACE inhibitor. Selain ACE inhibitor, alpha blocker. Selain alpha blocker ada ARB ya, angiotensin receptor blocker. Setelah itu kita masuk ke huruf B. Huruf B bisa diberikan beta blocker. Setelah itu yang C bisa diberikan kalsium antagonis ya, kalsium channel blocker ya, atau disingkatnya adalah CCB begitu. Setelah itu bisa diberikan juga yang terakhir, D itu adalah diuretics. Pedoman GNC ya. Jadi GNC 7, GNC 8 ini juga menjadi pedoman khusus untuk pasien-pasien hipertensi. Jadi kalau kita lihat dari atas alurnya ya, algoritmenya itu harus tahu dulu pasiennya itu pada usia berapa. Katakanlah kalian menemui kondisi pasien usianya 60 tahun. Berarti di sini kalian lihat alurnya 60 tahun itu berada di alur mana? Oh, pojok kanan ya, di sini turun age lebih besar sama dengan 60 tahun, berarti blood pressure, tekanan darah goalnya atau yang harus dicapai itu adalah kurang dari 150/90 mmHg begitu. Nah setelah itu turun lagi di algoritmenya selanjutnya ada keterangan apakah dia dari ras yang mana, non black atau black. Di sini ada initiate thiazide. Thiazide itu masuk di golongan apa? Diuretik ya. Thiazide itu masuk di golongan diuretik. Jadi pemberian awal atau first line terapi, first choice-nya itu adalah diuretik, ACE, ARB itu bisa diberikan secara single. CCB juga bisa diberikan secara single. Nah, maka dari itu ada kriteria-kriterianya. Itu bisa kalian jumpai di GNC 8 gitu. Kapan diberikan diuretik, kapan bisa diberikan ACE. Nah, perlu kalian ketahui bersama bahwa ada ya yang namanya kondisi-kondisi khusus atau compelling indication. Jadi kondisi khusus di sini ketika pasiennya heart failure, gagal jantung, maka choice-nya, pilihannya itu adalah ACE atau ARB. Bisa diberikan beta blocker,
bisa juga diberikan diuretik atau kombinasi beberapa di antaranya, begitu ya. Begitu juga dengan kondisi-kondisi lain. Ketika diabetes, pilihannya adalah ini. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan lagi adalah beta 1 selektif, yaitu beta blocker yang selektif ya. Itu bisa diberikan pada pasien-pasien yang asma, memiliki kondisi penyulit, yaitu di penyulit pernafasannya, yaitu pada pasien asma, begitu ya. Nah, maka dari itu dengan tujuan masing-masing pemberian terapi dari mulai ACE inhibitor, yaitu ada menghambat ya, jadi dia menghambat enzim ACE-nya supaya angiotensin 1 tidak dirubah menjadi angiotensin 2, begitu. Setelah itu beta blocker juga menghambat reseptor betanya. Ini adalah mekanisme kerjanya. Sehingga apa kaitannya dengan perjalanan penyakit dari pasien hipertensi? Kenapa perlu diberikan angiotensin supaya angiotensin 2-nya itu tidak menjadi kondisi-kondisi yang mempengaruhi peningkatan tekanan darah, begitu, sehingga perlu dihambat ACE-nya ini. Dihambatnya dengan kaptopril, lisinopril, begitu ya. Nah, ini adalah mekanisme-mekanismenya. Diuretik juga perlu diperhatikan karena dia bisa meningkatkan urin output, begitu. Nah, baik, yang selanjutnya adalah saya minta kalian untuk membentuk kelompok kecil. Kalau saya minta kalian membentuk kelompok kecil untuk bisa memecahkan studi kasus yang saya. Terima kasih Bu Nita. Saya akan membacakan untuk metode swab dari kasus yang telah diberikan Bu Nita ya. Jadi untuk subjeknya sendiri ada nama atau inisial pasien yaitu Tuan M. Kemudian ada umur dan berat badan 64 tahun. Di sini dikatakan obesitas dengan BMI 31,5 kg. Kemudian ada pekerjaan yaitu buruh pabrik. Kemudian ada MRS atau masuk rumah sakitnya pada tanggal 18 bulan 2 2023, kemudian KRS-nya tanggal 24 bulan 2 2023, dan riwayat sosialnya adalah umum. Nah, untuk keluhan pasien sendiri ada nyeri kepala, pusing hingga vertigo, area tengkuk leher terasa berat dan pegal selama kurang lebih 3 hari, terkadang juga disertai gejala tangan dan kaki yang kesemutan. Nah, kemudian untuk objektifnya adalah hipertensi grade 1 dan dislipidemia. Nah, berdasarkan data lab ada kolesterol total 240 mg, LDL 163 mg, HDL juga ada 41 mg dan asam urat juga 3,6. Kemudian untuk asesmennya, di sini ternyata pasien mengalami alergi pada obat golongan penisilin. Dapat dilihat ya pada kasus bahwa pasien mengalami alergi penisilin. Kemudian ada plan juga, yaitu ada pemberian amlodipin 10 mg 1 kali sehari pada pagi hari, ini digunakan untuk antihipertensinya. Kemudian ada simvastatin juga 10 mg 1 kali sehari pada malam hari, ini digunakan sebagai pengobatan untuk anti kolesterolnya. Kemudian ada gemfibrozil 300 mg 1 kali 1 hari, digunakan sebagai obat dislipidemianya, dan ditambahkan juga beta-histin mesilat bila pasien mengalami vertigo. Dan juga ada ibuprofen 200 mg diminum 3 kali sehari bila pasien mengalami kram kaki. Terima kasih. Ya, jadi menurut kelompoknya Cici, apakah untuk planningnya sudah sesuai kondisi pasien dengan pemberian CCB ya? Ini amlodipin golongan CCB kan ya? Ya, amlodipin golongan CCB dengan diberikan pada kondisi pasien-pasien yang memiliki hipertensi dan juga diabetes. Setuju begitu ya? Sudah dicari untuk berdasarkan pustakanya ya, bahwasanya bisa diberikan pada kondisi-kondisi hipertensi dan diabetes begitu ya. Ya baik, terima kasih untuk Cici, bisa kembali ke tempatnya. Ya, jadi dari studi kasus yang ada, kita memang ketahui bersama ya bahwa ada kondisi-kondisi kapan pasien itu perlu diberikan kombinasi, kapan pasien itu bisa diberikan single terapi saja, dan algoritma itu bisa kalian cek di pedoman JNCA, bisa kalian cek di ESC, bisa kalian cek di American Heart Association. Nah, kita cek kembali guideline-nya, apakah memang sudah bisa diberikan dengan kombinasi tertentu, dan di sini juga kita harus hati-hati. Ada pemberian simvastatin kombinasi dengan gemfibrozil. Simvastatin itu golongan apa? Statin ya. Kalau gemfibrozil golongan
Fibrat ya, gangguan golongan fibrat. Ada antidislipidemia kombinasi di sini. Maka dari itu kita harus hati-hati terjadi interaksi obat. Nah, maka ini adalah artikel ilmiah yang pernah saya publish dan juga saya lakukan penelitian bersama tim begitu ya, terkait study of potential interaction oral antidiabetes pada pasien dengan DM dan komorbid. Nah, di sini pasien DM dan komorbid itu komorbid paling tinggi adalah hipertensi begitu. Dan kalau kita lihat pada penelitian ini, maka memang penggunaan untuk antihipertensi itu juga bisa kita perhatikan ya. Di sini juga cukup banyak diberikan ACE-nya itu captopril, setelah itu CCB-nya juga amlodipin. Jadi sesuai dengan studi kasusnya bahwasanya amlodipin itu CCB ya, jadi bisa diberikan pada pasien diabetes mellitus dengan kombinasi hipertensi begitu ya. Ya, baik, ini adalah studi kasus akhir di farmakoterapi antihipertensi. Untuk selanjutnya nanti akan saya berikan tugas yang bisa kalian bahas di minggu depan begitu ya. Tugas yang sudah kalian bentuk juga masing-masing kelompoknya. Studi kasus akan saya sampaikan ke mahasiswa PJMK sehingga nanti harapannya di pertemuan selanjutnya kalian semua bisa mengetahui kapan pasien itu diberikan kombinasi, kapan pasien itu hanya perlu diberikan single terapi saja. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, silahkan. Saya Ikan Yuliana Pramudia Putri ingin bertanya nih, nenek saya itu hipertensi 10 mg, itu apakah amlodipin cocok digunakan untuk pasien usia lanjut? Ya, baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Berkaitan dengan kondisi pasien usia lanjut begitu ya. Pasien usia lanjut itu memang kondisi-kondisinya sudah banyak mengalami fungsi penurunan organ ya. Salah satu fungsi penurunan organ yang bisa terlihat atau mungkin bisa berdampak adalah pada penurunan organ kardiovaskularnya begitu. Dan dia biasanya juga sudah memiliki penyakit-penyakit komorbid lainnya. Entah dia penyakit jantung atau tadi ada diabetes juga, ada hipertensi juga, sehingga kan perlu kontrol ya. Nah, setelah itu dari kondisi patofisiologis pasien lanjut usia, kenapa perlu diberikan CCB, akhirnya kok sampai diresepkan amlodipin begitu. Amlodipin itu golongan CCB, calcium channel blocker, dia menghambat pompa kalsium begitu ya, sehingga akhirnya penurunan tekanan darah itu juga bisa terkontrol. Nah, pada pasien-pasien lanjut usia sudah banyak artikel ilmiah yang menjelaskan bahwa CCB ini memiliki efek yang menguntungkan, punya efek kardioprotektif begitu pada pasien lanjut usia, dan dia efek sampingnya berupa hipotensi itu juga lebih minimal dibandingkan pemberian antihipertensi lain seperti katakanlah diberikan ARB ataupun ACE. Nah, ketika dibandingkan di versus dengan CCB, maka pemberian CCB itu yang paling memiliki efek dominan terhadap kardioprotektifnya pada pasien lanjut usia. Nah, maka dari itu dengan adanya kardioprotektif tadi dan pasien lanjut usia mengalami penurunan fungsi organ, maka ada kesinambungan bahwasanya memang akan sangat menguntungkan sekali pasien lanjut usia diberikan CCB begitu ya. Bisa dipahami semuanya? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT untuk mata kuliah farmakoterapi endokrin dan kardiovaskular. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran untuk mata kuliah farmakoterapi endokrin dan kardiovaskular. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen 2023, khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Sivitas Universitas Muhammadiyah Lamongan, Fakultas Ilmu Kesehatan, rekan sejawat Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Lamongan, serta kepada seluruh teman-teman mahasiswa Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Lamongan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.